Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang karbohidrat. Pada dasarnya, Indonesia merupakan salah satu negara konsumer terbesar dari karbohidrat. Dikarenakan makanan pokok dari masyarakat Indonesia adalah nasi, di mana nasi merupakan penghasil karbohidrat terbesar. Selain nasi, ada juga beberapa contoh lainnya sebagai sumber dari karbohidrat seperti umbi-umbian, jagung, gandum, ataupun kacang-kacangan dari famili Leguminosae. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu karbohidrat, apa fungsi dari karbohidrat, dan struktur karbohidrat, bagaimana itu struktur dari karbohidrat. Karbohidrat, mungkin sudah ada teman-teman yang mengerti ataupun sudah tahu bagaimana struktur dari karbohidrat. Dari namanya aja, karbon dan hidrat, yaitu sebuah senyawa yang terbentuk dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Pada dasarnya, karbohidrat memiliki rumus molekul kimia yang sama, CnH2n ON atau Cn dalam kurung H2O N. Seperti misalnya CH2O merupakan rumus molekul dari formaldehid ataupun asam asetat C2H4O2 atau seperti asam laktat C3H6O3. Tetapi tidak semua molekul rumus ini CnH2NON bisa diterapkan dalam karbohidrat, seperti contohnya rhamnosa. Rhamnosa yaitu sebuah gula yang dihasilkan dari sebuah tanaman di mana biasanya dipakai dalam proses fermentasi, di mana molekul rumus dari rhamnosa adalah C6H12O5. Karbohidrat merupakan salah satu sumber energi bagi kita, bagi tumbuhan, bagi hewan. Seperti pada contoh fotosintesis, di mana ketika karbon dioksida berikat dengan air yang dibantu oleh sinar matahari akan membentuk glukosa, di mana glukosa adalah sebuah karbohidrat. Apa saja sih fungsi dari karbohidrat itu? Sudah jelas. Yang paling pertama, yang paling penting, yaitu energi, penghasil energi. Selain menghasilkan energi, karbohidrat juga sebagai tempat penyimpanan energi. Sebenarnya tempat penyimpanan energi terbesar adalah lemak. Tetapi karbohidrat juga dapat menyimpan energi dalam waktu yang singkat. Selain energi, karbohidrat juga berfungsi sebagai fungsional dan struktural dalam pembentukan struktur DNA, RNA, ataupun asam nukleer lainnya. Ketika karbohidrat itu berikatan dengan protein, dia akan membentuk glikoprotein. Dan ketika dia akan berikatan dengan lemak, maka akan membentuk glikolipid. Selain itu, fungsi dari karbohidrat adalah dalam pembentukan dinding sel. Dan yang paling penting juga, dalam proses biosintesis, karbohidrat memiliki fungsi sebagai prosubstans, penghasil prosubstans, yaitu senyawa yang menghasilkan senyawa sebelumnya. Karbohidrat dapat dikelompokkan pada dasarnya menjadi dua, karbohidrat dasar ataupun karbohidrat kompleks. Karbohidrat dasar terdiri dari monosakarida dan turunan monosakaridanya, di mana monosakarida itu merupakan gula yang hanya memiliki satu monomer. Sedangkan kompleks karbohidrat terdapat disakarida
di mana dia memiliki 2 monomer. Oligosakarida, dia memiliki lebih dari 2. Dan polisakarida, memiliki sangat-sangat banyak monomer. Monosakarida, dalam penamaannya kita bisa melihat dari jumlah karbon yang terdapat di dalam monosakarida tersebut. Seperti contoh misalnya sekarang ada 1, 2, 3. 3 karbon, berarti triosa. 3 osa adalah gula. Apabila ada nama osa, mereka adalah gula. Contoh lainnya, 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti ini tetrosa. Sekarang kita lihat lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini pentosa. Dan sama juga seperti ini. 5, 6, berarti heksosa. Ini akan berlanjut sampai 7, 8, 7 heptosa, 8 oktosa, bergantung dengan pada jumlah karbon yang dimiliki oleh monosakarida tersebut. Selain itu, kita juga bisa melihat dari gugus yang dimilikinya. Apabila gula tersebut memiliki gugus aldehid, maka dinamakan aldosa. Dan apabila dia memiliki gugus keton, maka dinamakan ketosa. Oke. Sekarang kalian bisa lihat di sini ada alkohol primer dan alkohol sekunder. Ini merupakan grup-grup alkohol yang terdapat dalam monosakarida tersebut. Sekarang kita perhatikan satu-satu. Misal di sini ada berapa karbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini juga 6, ini juga 6, ini juga 6. Oke, semuanya 6. So, ini adalah heksosa. Terus kita lihat. Ini ada aldehid. Ini ada aldehid. Ini juga aldehid. Berarti namanya aldosa. Berarti aldosa dan heksosa. Kalau digabungkan namanya bisa menjadi aldoheksosa. Ataupun seperti yang di sini, keto. Berarti ini juga ketosa, ketosa, dan heksosa. Berarti ini adalah ketoheksosa. Bisa lihat dari semuanya ini. Mereka semuanya memiliki 6 karbon dan mereka semuanya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C6H12O6. Apabila mereka memiliki molekul yang sama, tetapi mereka memiliki konfigurasi, mereka memiliki struktur atom yang berbeda, mereka dinamakan dengan isomer. Oke. Di dalam monosakarida kita sekarang akan melihat konfigurasinya. Ada 2 jenis konfigurasi. Yang pertama konfigurasi Fischer dan yang kedua konfigurasi Howard. Normalnya kita akan sering menemukan konfigurasi Fischer mungkin ya. Tetapi di dalam apabila si monosakarida ini ditemukan dalam larutan, maka konfigurasinya akan berubah menjadi Howard configuration. Oke. Bagaimana perubahan yang terjadi dari Fischer konfigurasi menjadi Howard konfigurasi kita lihat sekarang. Yang pertama misalnya glukosa. Ini adalah contoh dari glukosa, ada 6 karbon di sini. Sekarang kita lihat apabila dia berada di dalam air, maka karbon yang pertama akan berikatan dengan hidroksil di karbon yang nomor 5. Akan membentuk seperti ini. Oke. Ikatannya akan berbentuk seperti ini. Dan mereka akan membentuk glukopiranosa. Di mana piranosa? Kenapa namanya piranosa? Karena bentuknya seperti piran.
seperti cincin piran, maka dinamakan piranosa. Piran itu ada 6. Oke. Selanjutnya, misal seperti ini. Ini juga merupakan dari heksosa, ketoheksosa lebih tepatnya, fruktos. Oke. Kita lihat kalau di yang aldehida tadi, di glukos karena di aldehida tadi, ikatan yang terjadi pada ikatan nomor 1, tetapi di sini yang terjadi pada karbon nomor 2. Karbon nomor 2 akan berikatan dengan hidroksil di karbon yang nomor 5, akan berikatan seperti ini. Dan mereka akan membentuk furanosa. Dinamakan furanosa dikarenakan bentuknya yang seperti furan. Furan 5, 1, 2, 3, 4, 5 segi, maka dinamakan furanosa. Seperti ini, dari fruktos menjadi fruktofuranosa. Ini bagaimana perubahan yang terjadi dari Fischer menjadi Haworth. Ini sempat kita bahas tadi ya, tentang isomer. Apabila mereka memiliki molekul dengan rumus kimia yang sama, tetapi susunan atom yang berbeda. Seperti glukosa, dia ini glukosa dan monosa sama-sama C6H12O6, tetapi mereka memiliki letak atom yang berbeda. Di sini kita lihat letak atomnya sangat berbeda di sini. Oke. Ada yang namanya atom karbon asimetris. Kita tahu kalau karbon itu memiliki 4 tangan. Ini karbon, ini tangan-tangannya. Oke, 1, 2, 3, 4. Apabila tangan-tangan karbon itu berikatan dengan senyawa yang berbeda, maka mereka akan membentuk atom karbon asimetris. Bisa dilihat di sini dengan jelas bahwa senyawa-senyawanya ini semuanya sangat berbeda. Maka dikarenakan oleh itu, apabila si karbon berikatan dengan senyawa yang lainnya, senyawa-senyawanya berbeda, mereka akan membentuk karbon asimetris. Seperti contohnya di gliseraldehida. Dia itu memiliki hanya 1 karbon asimetris. Di aldopentosa ada 3. Aldoheksosa 4 karbon asimetris. Ketopentosa ada 2 dan ketoheksosa ada 3. Kita lihat contoh di sini. Misalnya di sini yaitu aldotriosa ataupun gliseraldehida. Kita lihat hanya karbon ini yang memiliki atau yang berikatan dengan ikatan senyawa yang berbeda. Contoh lainnya seperti di sini ada dari glukosa, aldoheksosa. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4 karbon yang berikatan dengan senyawa atom yang berbeda. Perlu diketahui, semua dari monosakarida itu memiliki karbon asimetris, kecuali dihidroksiaseton. Dihidroksiaseton tidak memiliki karbon asimetris.